Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5C yang beranggotakan saya sendiri, Sandrila, dan teman saya Nadia Aurelia, Nur Ijati Fil Aura, dan Gina Satura Pratiwi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asam dan Basa dalam bidang farmasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Aurelia, kepadanya dipersilahkan. Teori asam dan basa menurut para ilmuwan. Teori asam basa Arrhenius. Menurut Svante August Arrhenius, bahwa asam adalah zat yang jika di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen H+, sebenarnya ion-ion hidrogen yang dihasilkan oleh asam tersebut ketika dilarutkan di dalam air akan terkait dengan molekul-molekul air H2O dalam bentuk ion hidronium, yakni ion positif yang dibentuk atas penambahan sebuah ion hidrogen proton pada sebuah molekul air. Teori asam basa menurut Arrhenius ini bahwa asam adalah senyawa yang dalam air mampu menghasilkan ion hidroksida OH- dan basa berdasarkan pada ion OH- yang dilepaskan terhadap tersebut pada reaksi ionisasi basa, maka dibedakan menjadi dua macam, yang antara lain basa monohidrolik dan basa polihidrosik. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry bahwa asam ialah senyawa yang bisa menyumbangkan proton yakni ion H+ ke senyawa atau zat lain. Sedangkan basa ialah senyawa yang bisa menerima proton yakni ion H+ dari senyawa ataupun zat lain. Lalu menurut Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry, bahwa zat mampu berperan baik sebagai asam ataupun basa jika zat tertentu lebih mudah melepaskan proton dan zat tersebut akan berperan sebagai asam dan lawannya berperan sebagai basa. Sifat-sifat asam dan basa. Sifat-sifat basa antara lain rasanya pahit dan licin, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Bila dilarutkan dalam air, maka dapat menghasilkan ion OH- atau ion hidroksil dan ion logam ataupun gugus lain yang bermuatan negatif. Apabila ion OH- hampir seluruhnya dilepaskan sempurna, maka itu termasuk ke dalam basa kuat, ataupun bisa dikatakan mempunyai derajat keasaman yang rendah, dan begitu pun sebaliknya. Jika diuji memakai indikator yang berupa lakmus warna merah, maka dapat mengubah warna lakmus itu menjadi berwarna biru. Sedangkan jika diuji di dalam kertas lakmus berwarna biru, maka tidak akan mengubah warna kertas lakmus. Sifat-sifat asam antara lain rasanya yang asam, bersifat korosif atau merusak, dan jika dilarutkan di dalam air, maka dapat menghasilkan ion H+ atau ion-ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Bila diuji menggunakan indikator kertas lakmus biru, maka dapat mengubah lakmus menjadi merah, dan jika diuji menggunakan indikator kertas lakmus berwarna merah, maka kertas lakmus tidak akan berubah warna. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Klasifikasi asam dan basa. 1. Asam kuat, 2. Basa kuat, 3. Asam lemah, 4. Basa lemah. Asam kuat. Asam kuat adalah asam yang hampir sepenuhnya terionisasi dalam larutan air untuk mendapatkan elektron. Menurut persamaan Ha AQ sama dengan H+ AQ tambah H- AQ. Basa kuat. Basa kuat adalah jenis senyawa sederhana yang dapat mendeprotonasi asam sangat lemah di dalam reaksi asam basa. Contoh paling umum dari basa kuat adalah hidroksida dari logam alkali dan logam alkali tanah seperti NaOH dan CaOH2. Asam lemah. Asam lemah adalah asam yang sebagian dipisahkan menjadi ion-ionnya dalam larutan berair atau air. Basa lemah. Basa lemah adalah larutan basa tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Amonia adalah salah satu contoh basa lemah.
Sudah sangat jelas amonia tidak mengandung ion hidroksida, tetapi amonia bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Akan tetapi, reaksi berlangsung reversibel dan pada setiap saat sekitar 99% amonia tetap ada sebagai molekul amonia. Hanya sekitar 1% yang menghasilkan ion hidroksida. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep pH. Untuk menyatakan tingkat atau derajat kesamaan suatu larutan, pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark, Søren Lautis Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini dikenal dengan skala pH. Harga pH berkisar antara 1 sampai 14. A. Larutan bersifat netral jika H+ sama dengan OH- atau pH sama dengan POH sama dengan 7. B. Larutan bersifat asam jika H+ lebih besar dari OH- atau pH dikurang dari 7. C. Larutan bersifat basa jika H+ kurang dari OH- atau pH lebih dari 7. Rumus perhitungan pH. pH asam kuat rumusnya pH sama dengan min log H+, dan POH sama dengan 14 min pH, dengan alpha sama dengan banyak H+ yang diikat, Ma sama dengan molaritas asam. pH asal lemah rumus H+ sama dengan alpha kali Ma. Alpanya sama dengan akar Ka per Ma. pH sama dengan min log H+, dan POH sama dengan 14 min pH, dengan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam, Ma sama dengan molaritas asam, alpha sama dengan derajat ionisasi. pH basa kuat rumusnya POH sama dengan min log OH-, dan pH sama dengan 14 min POH. Dengan B sama dengan banyak OH- yang diikat, Mb sama dengan molaritas basa. pH basa lemah rumusnya OH- sama dengan alpha dikali Mb. Alpanya sama dengan akar Kb per Mb. POH sama dengan min log OH-, dan pH sama dengan 14 min POH. Dengan Kb tetapan ionisasi basa, Mb molaritas basa, dan alpha derajat ionisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan asam basa dalam farmasi, pemanfaatan sifat asam dalam bidang pengobatan. Obat mah. Asam lambung bermanfaat untuk membantu proses pencernaan makanan dan mengaktifkan beberapa enzim pencernaan. Di dalam lambung inilah proses pencernaan makanan terjadi. Untuk selanjutnya diteruskan ke usus di bawahnya. Dalam proses pencernaan tersebut, asam lambung membantu proses penghancuran makanan. Meskipun bermanfaat, asam lambung berlebihan dapat menyebabkan peradangan lambung, asam lambung yang produksinya berlebihan dapat merusak dinding lambung karena bersifat korosif atau mengikis dari asam tersebut. Beberapa faktor yang memicu produksi asam lambung secara berlebihan adalah makanan dan minuman yang bersifat asam, makanan yang pedas serta bumbu yang merangsang semisal jahe dan merica. Selain itu, penyakit MAH juga dapat disebabkan karena infeksi bakteri tertentu, misalnya Helicobacter pylori yang merupakan bakteri normal dalam lambung, yang dalam kondisi tertentu yang bisa menjadi tidak normal, yang akhirnya merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Penyakit MAH dapat diatasi dengan mengurangi kelebihan produksi asam lambung dengan menggunakan obat MAH. Mengapa harus menggunakan obat MAH? Dalam obat MAH terkandung zat yang bersifat basa yang dapat mengurangi kelebihan asam lambung. Basa yang terkandung dalam obat MAH biasanya MgOH2, AlOH3, atau campuran keduanya. Next. Sengatan tawon dan lebah. Sengatan tawon ini bersifat basa, sehingga untuk menyembuhkannya diperlukan zat yang dapat menetralisir sengatan tersebut. Zat tersebut adalah asam. Asam yang dapat digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang tersengat tawon dalam asam cuka dan atau asam asetat CH3COOH. Sengatan tawon bersifat basa, sedangkan sengatan lebah bersifat asam. Untuk menetralkan sengatan lebah, dapat digunakan zat yang bersifat basa. Basa yang biasanya digunakan untuk menetralkan sengatan lebah adalah baking soda atau natrium bikarbonat
HCO3, natrium karbonat akan menetralisir sengatan lebah yang bersifat asam sehingga dapat mengurangi iritasi pada kulit. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.